Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Arimar, NIM 0102203033, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 5. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling individual dan kelompok. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membagikan bagan materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu ada pengertian masalah, yang kedua itu ada sumber masalah dari luar diri, yang ketiga itu ada sumber masalah dari dalam diri. Sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya akan sedikit menjelaskan latar belakang masalah-masalah yang dihadapi individu. Masalah-masalah yang dihadapi individu bersumber dari dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri individu sendiri dan faktor lingkungan. Ketika kehidupan masih relatif sederhana, masalah-masalah yang muncul pun cenderung bersifat sederhana. Namun, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang serba modern seperti sekarang ini, masalah-masalah yang muncul pun tampaknya semakin kompleks, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan psikologis. Berkenaan dengan permasalahan individu, bahwa bimbingan dan konseling menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan dan sebaliknya. Pengaruh lingkungan terhadap mental dan fisik individu tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian masalah. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai dengan hasil yang maksimal. Pada dasarnya, setiap individu menghadapi permasalahan dalam hidupnya dalam jenis dan intensitas yang berbeda. Di antara masalah-masalah individu tersebut, beberapa masalah dapat dipecahkan sendiri tanpa intervensi konselor. Sedangkan masalah lainnya masih belum bisa diselesaikan sehingga mereka membutuhkan bantuan konselor. Dalam kehidupan manusia selalu menjumpai hambatan, rintangan, dan kesulitan dalam usaha mencapai tujuannya. Masalah tersebut timbul bila individu atau kelompok masyarakat berbuat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Masalah dalam kamus konseling adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seorang atau kelompok menjadi rugi atau sakit melakukan sesuatu. Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan yang diberikan konselor pada individu, baik secara perorangan maupun kelompok, untuk mengembangkan potensi kemandirian yang secara optimal. Praitno dan Erman mengemukakan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara teratasinya masalah tersebut yang dihadapi oleh klien. Secara garis besarnya, masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, sumber masalah dari luar diri. Yang pertama itu ada aspek keluarga. Aspek keluarga, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya,
nilai moral, dan keterampilan. Aspek keluarga ini dapat berpengaruh terhadap anak seperti cara orang tua mendidik anaknya. Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Yang selanjutnya itu ada suasana rumah. Untuk menjadikan anak belajar dengan baik, perlu diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Jika suasana rumah tenang, seorang anak akan betah tinggal di rumah dan anak dapat belajar dengan baik. Yang selanjutnya itu ada keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi belajar anak. Apabila ekonomi keluarga yang baik akan mempengaruhi belajar anak. Selanjutnya yang kedua itu ada aspek sekolah, yaitu metode mengajar. Menurut Slameto, metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam mengajar. Metode mengajar yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar diusahakan yang semenarik mungkin. Selanjutnya relasi guru dengan siswa. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa dapat menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. Selanjutnya itu disiplin. Kedisiplinan sekolah sangat erat hubungannya dengan kerajinan siswa pergi ke sekolah dan juga belajar. Aspek yang ketiga itu ada aspek masyarakat, yaitu bentuk kehidupan masyarakat. Di sini kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi belajar anak. Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat anak atau siswa belajar lebih giat atau sebaliknya. Selanjutnya itu ada teman bergaul. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik dan pengawasan dari orang tua serta pendidik harus cukup bijaksana. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa dan sebaliknya. Belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatih bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat. Belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan pribadi sosial, diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sumber masalah dari dalam diri. Manusia merupakan individu kompleks yang memiliki dinamika interaksi psikis dengan lingkungan, keluarga, dan teman. Dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari, tidak jarang manusia menghadapi permasalahan, mulai dari permasalahan yang sederhana sampai dengan permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut menuntut untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi beban dalam diri individu dan kehidupannya. Individu yang merasakan adanya masalah dalam dirinya adalah individu yang sadar akan batas kemampuan sebagai manusia. Namun, dengan kata lain, individu tersebut juga akan memahami sumber setiap masalah yang dihadapi dan akan mampu dalam menyelesaikannya. Di antara banyaknya masalah yang terjadi dari dalam diri individu, ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada masalah kecewa. Di sini kecewa merupakan bentuk gangguan emosi yang ditimbulkan oleh ketidakserasian antara apa yang diinginkan konseling dan kenyataan yang terjadi. Contohnya seperti seorang siswa merasa kecewa karena mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan di sekolah. Contoh lainnya, seorang mahasiswa merasa kecewa karena dosennya tidak hadir memberi kuliah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Konseli yang mengalami kekecewaan berlarut-larut tanpa penyelesaian dapat menimbulkan kompleks terdesak yang dapat mengakibatkan kegelisahan, frustasi, salah ambil, salah ucap, dan mimpi sesuatu sebagai wujud adanya keinginan yang tidak terpenuhi. Konseli yang gagal menyelesaikan masalah ini sebaiknya minta bantuan konseling kepada konselor agar problem ini dapat direduksi dan dihilangkan sehingga tidak merangsang timbulnya masalah ini. Selanjutnya yang kedua itu ada masalah frustasi. Frustasi ialah suatu bentuk kecewaan yang tidak terselesaikan akibat kegagalan yang sering terjadi di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai cita-cita. Konseli yang mengalami frustasi biasanya menampakkan gejala minat kerjanya menurun, tidak mau melakukan usaha lagi, dan kehilangan kepercayaan pada dirinya. Pada umumnya, layanan konseling diberikan kepada konseli untuk membantu membangkitkan minat dan motivasi pada aktivitas lain yang lebih cocok dengan potensi konseli. Teknik ini disebut sublimasi. Yang ketiga itu adalah masalah kecemasan. Kecemasan ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak menyenangkan dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu. Di sini pada umumnya kecemasan bersifat subjektif yang ditandai dengan adanya perasaan tegang, khawatir, takut, dan disertai dengan adanya perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut nadi, perubahan pernapasan, dan tekanan darah. Contohnya itu seperti mahasiswa akan mengalami kecemasan bila menghadapi situasi yang membahayakan dirinya, seperti ujian mata kuliah yang dianggap paling sulit. Dan contoh lainnya seperti belum mendapatkan persetujuan pada saat revisi skripsi. Konseli yang mengalami kecemasan tersebut pada dasarnya timbul reaksi-reaksi tertentu. Pada dasarnya reaksi kecemasan ini dapat dibedakan menjadi reaksi fisiologi dan psikologi. Reaksi fisiologi adalah reaksi tubuh terutama oleh organ-organ yang diatur oleh saraf simpatetis seperti jantung, pembuluh darah, kelenjar, pupil, mata, sistem pencernaan, dan sistem pembuangan. Dengan adanya kecemasan, maka satu atau lebih organ-organ dalam tubuh akan mengalami peningkatan. Fungsinya seperti jantung berdebar-debar, sering buang air kecil, perut rasanya nyeri, keluar keringat dingin, gemeteran, sirkulasi darah tidak teratur. Sedangkan reaksi psikologis adalah kecemasan yang biasanya disertai oleh reaksi fisiologis, seperti adanya rasa tegang, kebingungan, merasa terancam, tidak berdaya, rendah diri, kesulitan melakukan perhatian, dan kesulitan berkonsentrasi. Yang keempat itu adalah masalah stres. Stres adalah suatu bentuk gangguan emosi yang disebabkan adanya tekanan yang tidak dapat diatasi oleh individu. Di sekolah, siswa mungkin baik atau saat mereka menghadapi ujian, sering terjadi siswa atau mahasiswa ditekan terus-menerus untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang semakin dekat. Stres terjadi jika seorang menghadapi dengan peristiwa yang mereka rasakan sebagai mengancam kesehatan fisik atau psikologisnya. Peristiwa-peristiwa tersebut disebut stresor, dan reaksi orang-orang terhadap peristiwa tersebut disebut respon stres. Stres yang berkelanjutan dapat menimbulkan gangguan emosi yang menyakitkan seperti kecemasan dan depresi. Stres ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan yang bertentangan, peristiwa traumatis, peristiwa yang tidak bisa dikendalikan, peristiwa yang tidak bisa diperkirakan,
peristiwa di luar batas kemampuan, dan konflik internal sering sebagai sumber terjadi stres seseorang. Di sini Atkinson mengatakan bahwa sumber stres yang paling jelas adalah peristiwa traumatis, seperti situasi bahaya ekstrim yang berada di luar kemampuan manusia, misalnya bencana alam, gempa bumi, dan banjir. Bencana buatan manusia seperti perang dan kecelakaan lainnya seperti kecelakaan yang mengerikan, seperti tabrakan mobil atau pesawat terbang, penyerangan fisik seperti pemerkosaan atau upaya pembunuhan. Di sini Blackburn dan Davidson mengemukakan gejala penderita depresi berdasarkan simptoma psikologis dan biologis. Di sini simptoma psikologis itu meliputi yang pertama ada suasana hati. Itu seperti kesedihan, kecemasan, dan mudah marah. Yang kedua itu berpikir, seperti kehilangan konsentrasi, lambat, dan kacau berpikir, menyalahkan diri sendiri, ragu-ragu, dan merasa harga dirinya rendah. Yang ketiga itu ada motivasi. Di sini maksudnya seperti kurang minat bekerja, menghindari dari pekerjaan dan sosial, ingin melarikan diri, dan ketergantungan tinggi. Yang keempat itu ada perilaku seperti lambat, mondar-mandir, menangis, dan mengeluh. Dalam mempersepsi dan memaknai tentang suatu masalah, setiap orang berbeda-beda. Bagi seorang, sesuatu itu bisa saja dianggap masalah, sementara bagi orang lain bukan masalah, atau sebaliknya. Demikian juga bagi seorang, sesuatu itu merupakan masalah kecil atau ringan, tetapi depresi dan dimaknainya sebagai suatu masalah yang berat dan besar, atau justru sebaliknya. Terkait dengan masalah-masalah psikologis yang dihadapi individu, pada umumnya individu yang bersangkutan kurang atau bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Misalkan orang yang sombong kadang-kadang tidak menyadari kesombongannya. Demikian juga orang yang malas kadang-kadang tidak menyadari kemalasannya, sehingga cenderung untuk membiarkannya dan menjadi semakin kronis. Berbeda dengan masalah yang bersifat fisik. Contohnya seperti jika seseorang mendapatkan masalah fisik, misalnya dia mengalami sakit perut, orang itu dengan mudah menyadari bahwa dirinya mempunyai masalah dengan perutnya, sehingga dia berupaya untuk segera menghilangkan dengan cara membeli obat atau datang ke dokter. Contoh lainnya, banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang atau keluarga menjadi kebingungan dan stres. Sumber stres pada umumnya meliputi peristiwa yang sangat menekan secara terus-menerus, masalah-masalah hubungan jangka panjang, kesepian, dan kekhawatiran akan finansial karena kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah menjadi korban bencana. Untuk mengatasi stres yang dialami setiap keluarga, untuk lebih konsentrasi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Pemaparan tentang stres dapat menyebabkan banyak emosi yang menyakitkan, sebagai contohnya kecemasan atau depresi. Tetapi reaksi seseorang tersebut terhadap peristiwa stres sangat berbeda. Sebagai orang yang menghadapi peristiwa stres mengalami masalah psikologis atau fisik serius, sedangkan orang lain yang berhadapan dengan peristiwa stres yang sama tidak mengalami apa-apa, dan bahkan mungkin menurut mereka peristiwa itu sebagai sesuatu yang menantang atau menarik. Hal ini mencakup pula kemampuan keluarga untuk kembali ke level kondisi sebelum terjadinya krisis.
Artinya, ketika suatu saat keluarga menghadapi permasalahan berat yang membuat situasi keluarga menjadi terpuruk dan penuh tekanan, dengan kemampuan yang dimiliki keluarga tersebut dapat mengupayakan untuk mengatasi persoalan secara tuntas dan segera kembali ke kondisi ideal seperti saat persoalan belum dihadapi. Stres merupakan keadaan tertekan yang dialami oleh individu. Penyebab stres yang dialami oleh individu juga berbeda-beda. Dalam hal ini, keluarga yang mengalami stres dapat disebabkan kurang mampunya anggota keluarga dalam menyikapi dan menangani salah satu anggota keluarga yang kedapatan memiliki penyakit stroke. Anggota keluarga yang lainnya mengalami kesulitan dalam perubahan lingkungan sehingga mengalami tekanan batin baik dari lingkungan maupun dari diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.